warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, berarti sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, sambil menunggu temannya masuk lagi, kita mulai biar berjalan lancar hari ini kegiatan kita dipimpin doa oleh ketua kelas kita. Adik, silakan nak pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pada pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Adib. Pembelajaran kita sebelumnya materinya tentang apa, nak? Kita sebelum ini kan, ya, siapa yang ngomong ini? Ini, Bu. Ismi ya? Oke, silakan. Apa materi kita sebelumnya, Ismi? Materi sebelumnya kan sebelumnya larutan penyangga. Nah, itu menghitung dari pH, penyangga, asam, dan basa. Good. Masalah larutan penyangga. Tadi kata Ismi, materi sebelumnya sudah disampaikan dengan Ismi. Nah, terus hari ini kita masih belajar materi larutan penyangga. Tujuan kita itu tetap menghitung pH, tapi pH larutan penyangga itu sendiri ketika sudah ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran. Terus kita mau kaitkan larutan penyangga itu dalam tubuh dan industri, sehingga nanti dalam kerja kelompoknya kalian bisa mengkomunikasikan hasil diskusi kalian dalam menghitung pH itu sendiri dan mengkomunikasikan hasil diskusi kalian dalam larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari kita. Paham ya, nak ya? Nih, kita lanjut. Sini ada Ibu sajikan gambar. Kira-kira menurut kamu, Khalifah, apa yang kamu tangkap dari gambar ini, Khalifah? Ini gambar reaksi antara larutan penyangga, Bu. Di gambar yang pertama itu penyangga yang setelah ditambah H3O+. Habis itu gambar yang kedua larutan penyangga dengan konsentrasi Ha dan A+ yang sama. Habis itu gambar yang ketiga larutan penyangga setelah ditambah CH-. Oh, amin. Oke, itu saja. Amin, ayah, maaf, Bu. Sesuai dengan tujuan kita hari ini kan ketika ditambah pengenceran HA atau H3O+ atau amin tadi pH-nya tidak berubah ya. Nah, itu tujuan kita. Nah, terus di sini kembali lagi karena konsep kita dari awal larutan penyangga itu ini tadi sama. Larutan penyangga itu larutan yang nanti dapat mempertahankan pH walaupun ditambah asam ataupun basa atau pengenceran itu pH-nya tidak berubah pun hanya sedikit karena sehingga nanti larutan penyangga itu ada dua, penyangga asam dan penyangga basa. Ini contoh-contohnya sudah pernah ya pertemuan berikutnya. Oke, di flipbook Ibu kelihatan ya, nak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Semua ada nanti belajar. Selain kalian punya buku cetak, di sini sudah Ibu beri. Jadi kalian tinggal buka. Termasuk rangkumannya dan soal-soal evaluasi. Karena ini pertemuan terakhir, berarti dari awal soal-soalnya Ibu sajikan sampai habis. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu coba masuk ke kelompok 1 dulu. Silakan diskusikan. Yang kelompok 2 di kelompoknya dulu ya, nak ya. Yang aktif nanti biar bisa masuk ke buku nilainya nanti bagus nilainya. Ini karena pertemuan terakhir kelas 11 IPA ya. Oke. Iya, Ibu. Iya, Bu. Kita buka dulu. Ibu masuk ke kelompok 1. Oke, hasil diskusi kelompoknya lebih dan kurang tadi Ibu sama atau enggak nih ya? Kita buktikan aja. Siapa yang mau baca ini tadi rumusan masalah isotonik ini? Ayo.
biar sama-sama mendengar temannya yang lain. Bu, Oke, silakan nak. rumusan masalah. Setelah membaca fenomena di atas, kira-kira masalah apa yang muncul dalam pikiran kalian? pH dari minuman isotonik di atas adalah asam, kisaran 4, dan ketika ditambah sedikit air jeruk yang sifatnya asam dan air kapur yang bersifat basa. Kenapa minuman tidak berubah pH-nya? Apakah minuman isotonik sesuai dengan prinsip kerja dari larutan penyangga? Minuman isotonik adalah contoh minuman yang dapat kita minum untuk mengembalikan kondisi tubuh ke keadaan semula. Oke, Bu. Kelompok yang satu lagi sama ya? Sama Bu. Oh, good. Nah, Iya, ini Bu. tadi ada yang japri di grup, katanya Fatur kami Bu, kami mau yang hitung-hitungan. Ayo Fatur, keluarkan pendapatnya tuh Fatur. Apa menurut kelompok kamu Fatur ini? Menurut kelompok saya, pertama kita harus mencari pH larutan penyangga sebelum ditambahkan HCl. Dengan rumus H+ sama dengan Ka dikali mol CH3COOH per mol CH3COO-. Dan pH larutannya didapat sama dengan 5. Setelah itu kita mencari pH larutan penyangga setelah ditambahkan HCl. Pertama, kita mencari jumlah mol sebelum ditambah HCl. Dan molnya diperoleh sama dengan mol CH3COA sama dengan 0,1 mol dan mol CH3COO- sama dengan 0,1 mol. Setelah itu kita mencari mol HCl yang akan ditambahkan. Dan diperoleh mol HCl-nya sama dengan 0,01 mol. Jadi mol ion H+-nya sama dengan 0,01 mol. Dan jumlah mol ion H+-nya sama dengan 0,01 mol. Oke, good. Sedikit ya, tadi kan sesuai dengan konsep kita, hanya sedikit yang berubah pH-nya. Nah, terus ini Ferdian, ayo Ferdian. Kira-kira kelompok kamu sama nggak? Coba bacakan ini Ferdian, apa yang ada di kelompok kamu, benar nggak? Apa sih menurut kelompok kamu penyangga itu sendiri? Menurut saya, sifat larutan penyangga antara lain penambahan sedikit asam maupun basa tidak akan merubah pH larutan. Pengenceran atau penambahan air tidak merubah pH larutan. Bagus semua kelompoknya. Ini lanjut, ini siapa ini? Safa, Yona, Safa. Gimana pendapat kamu nak? Larutan penyangga adalah larutan yang menjaga pH dengan cukup konstan dan memiliki kemampuan untuk menahan perubahan pada pH saat pengenceran atau penambahan sedikit asam atau basa. Sifat larutan penyangga antara lain penambahan sedikit asam maupun basa tidak akan merubah pH larutan. Pengenceran atau penambahan air tidak merubah pH larutan. Oke, good. Oke, kita mulai ya. Siapa tadi juara pertama ya nak? Ismi. Ismi. Tapi bobotnya masih satu soal aja tadi, sorry ya. Oke nak. Ibu rasa cukup untuk hari ini sebagai penutup. Silakan Eriko ambil kesimpulannya nak. Untuk kesimpulan hari ini adalah pH larutan penyangga adalah tetap meskipun terjadi penambahan asam, basa, atau karena pengenceran.
Itu larutan penyangga memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam dunia medis atau pengobatan dan dalam dunia industri. Sudah Bu, sudah. Oke, sudah diambil semua kesimpulannya sama Eriko. Jadi Ibu cuman menyampaikan lagi yang disampaikan Eriko. Hari ini kita belajar larutan penyangga itu walaupun kan penyangga ditambah sedikit asam, basa ataupun pengenceran ya. pH-nya akan berubah tapi ya sedikit. Tadi contohnya ya 0,1 atau turun sedikit saja. Dengan cara menghitungnya pH-nya sama, terus ternyata pH larutan penyangga itu banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Di medis, industri, nggak usah jauh-jauh. Dalam tubuh kita pun ada yang namanya larutan. Tubuh kita pun mengandung larutan penyangga. Ya kan? Air liur, jarum suntik, dan lain-lain. Paham ya nak ya? Paham Bu. Sampai di sini ada Paham, yang Ibu. mau ditanyakan? Bu, kami mau nanya Bu, Silakan Nadif. betadin tuh termasuk penyangga ada Bu? Oh, betadin. Kalau kita mengalami luka ya, Ibu, berarti tubuh kita mengalami luka. Iya, nah, ini kan obatan juga. Nah, coba kamu cek nanti larutan. Coba kamu ke apotik lihat di dalam betadin itu apa komposisinya larutan penyangga. Paham ya nak ya? Ada lagi? Paham ya? Nah, karena ini pertemuan terakhir, minggu depan kita langsung mengambil nilai ulangan harian dari larutan penyangga ini sendiri. Nggak banyak-banyak soalnya. Kalau pilihan berganda 15 butir soal, kalau dia esai 5 soal saja. Dibaca lagi bukunya, dipahamin, dilihat semua materi-materi ajar ibu yang sudah ibu berikan, tetap jaga kesehatannya. Nanti kita lihat nanti ulangan hariannya kita di sekolah persib atau kita melalui daring nanti untuk mengambil nilainya. Ataupun ada nanti ibu letakkan di LMS ya, di LMS sekolah. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini dan kalian kembali ke pembelajaran berikutnya, sesudah itunya ibu minta tolong lagi Adib, ketua kelas kita, untuk pimpin doanya. baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ingat 5M-nya, tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, makan makanan bergizi. Kalau misalnya hari ini tidak ada guru yang masuk atau hanya mengerjakan tugas, boleh mengerjakan tugas sambil berjemur karena cuacanya masih bagus. Jangan lupa minum vitamin. Tadi ingat pesan ibu, lebih baik kita minum isotonik daripada minum Sprite. Cuaca kita kan lagi panas, itu jauh. Duduk di depan, minum air hangat, tetap jaga kesehatannya, hindari kerumunan, rajin-rajin mencuci tangan. Nah ya, biar nanti kita ketemu, kita sudah setahun tidak pernah ketemu. Kita ketemu hanya dalam dunia maya, ya kan? Oke, terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa belajar agar nilainya semakin bagus untuk materi yang terakhir ini sebelum kita penilaian akhir. Terima kasih untuk waktunya. Ibu tutup, selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu stop share dulu ya. Ibu ini dulu. Stop recording. Di ujung jambu